Terlihat Sejun yang sedang tidur dan dibangunkan oleh anak-anak kelinci. Namun Sejun belum mau untuk bangun. Kemudian dengan tamparan yang keras, Bapak Kelinci membangunkan Sejun. Sejun pun langsung terbangun sehingga anak kelinci terjatuh dari badannya. Tampak Sejun yang kebingungan di atas batu dan dikelilingi oleh Bapak Kelinci, Ibu Kelinci, dan juga anak-anak kelinci. Sejun melihat ke tepi lubang gua. Sejun teringat bahwa ia pingsan. Sejun teringat pula semalam sebelum ia pingsan, dia melihat monster beruang yang akan memasuki gua tersebut dan mengerang kepada Sejun. Sejun sangat ketakutan hingga dia pingsan. Ia masih merinding saat memikirkannya. Sejun pikir dia akan terbunuh oleh monster tersebut. Sejun menggigil, teringat akan hal itu. Ibu kelinci membuka tutup batu yang menghalangi api kecil dan membuat api yang besar. Sejun menghangatkan dirinya dengan api besar dan juga berselimut daun bawang hijau kering. Ibu kelinci memberikan ikan bakar untuk Sejun. Lalu Sejun langsung memakannya dengan lahap. Saat menikmati ikan tersebut, terlihat anak kelinci yang begitu lengket kepada Sejun. Sejun berpikir kedatangan monster beruang karena mengetahui adanya kelinci di gua ini. Tapi monster beruang tidak dapat masuk karena lubang gua yang kecil. Kali ini Sejun beruntung, tapi lain kali mungkin berbeda. Untuk kali ini, yang bisa Sejun lakukan adalah makan dengan baik dan bertahan hidup. Bapak Kelinci memanggil Sejun untuk menunjukkan sesuatu. Sejun tertegun dan bingung akan maksud Bapak Kelinci karena bahasanya belum dimengerti Sejun. Tapi pada akhirnya Sejun mengerti. Terlihat buah tomat ceri yang berwarna biru yang lebih besar dari tomat yang lain. Sejun merasa tomat itu sudah matang dan ia memetik tomat tersebut. Seketika muncul jendela biru, di depannya tertulis, "Anda telah berhasil menyelesaikan misi untuk memanen buah yang mengandung energi bulan biru." Sejun terkejut melihat layar di depannya yang ia sebut jendela status. Terdapat tulisan lagi, "Status jendela. Achievement Anda yang luar biasa telah menarik perhatian manajer tower." Tertulis juga, "Manajer tower sedang mengawasi Sejun dan manajer tower tidak senang." Sejun bertanya, "Kenapa tidak senang?" Jendela status membalas bahwa manajer tower telah menemukan bahwa Sejun bukan tamu yang diundang dan manajer tower ingin menyembunyikan kesalahannya. Sejun bertanya, "Kesalahan apa yang dia lakukan?" "Apakah karena aku berada di sini?" ucap Sejun sambil terkaget-kaget. Sejun protes karena dia telah tinggal di gua ini selama 61 hari dan manajer tower menganggapnya ini sebagai kesalahan dan Sejun meminta untuk mengeluarkannya dari tower hitam ini. Manajer tower membalas dengan akan membunuh Sejun untuk menghilangkan bukti. Sejun protes lagi bahwa dia telah menghasilkan achievement, tapi manajer tower malah ingin membunuhnya. Manajer tower terdiam dan Sejun menimpali pertanyaannya lagi. Apakah protesnya berlebihan? Tiba-tiba manajer tower memberikan kebangkitan pada Sejun. Seketika Sejun diselimuti oleh cahaya biru keputihan yang berputar di sekeliling tubuhnya. Kebangkitan? Kalau begitu, saya sudah resmi terdaftar di menara ini, kata Sejun kepada manajer tower. Manajer tower memberi job kepada Sejun. Ia mengharapkan jobnya adalah swordman ataupun wizard. Dia terus melihat jendela status dan jobnya adalah petani menara peringkat F. Sejun terdiam membacanya. Sejun masih tertegun akan hal itu. Tertulis kembali, "Berkat job Anda tidak akan sakit. Berkat job Anda
Anda menjadi dekat dengan alam. Berkat job Anda akan mendapat XP saat memanen hasil panen. Tidak, tunggu. Petani, apa maksudmu? Kata Sejun pada jendela status itu. Terlihat jendela status memperlihatkan data Sejun. Sejun tertegun membaca jendela statusnya. Lebih terkejut lagi dia membaca bahwa bakatnya adalah bakat biasa. Sejun membayangkan saat dia masuk acara TV dan diwawancarai saat dia telah menyelesaikan tower dengan bakat biasa. Dan ia membayangkan saat host menanyakan jobnya di tower dan ia mengatakan jobnya petani menara. Sejun berteriak membayangkan hal itu. Sejun berkata tidak membutuhkan job sebagai petani. Lalu dia terdiam saat melihat para kelinci di depannya. Kelinci-kelinci itu terdiam melihat sikap Sejun seperti itu. Sejun melihat tanamannya serta melihat rumah dan juga api yang telah ibu kelinci nyalakan. Sejun berpikir sejenak. Sejun dan para kelinci telah menumbuhkan tanaman ini dengan sangat keras dan setelahnya Sejun tersenyum dan berkata bahwa dia akan terus bertani. Tomat cherry itu mengeluarkan cahaya dan menampakkan jendela status. Dan kalian bisa baca sendiri ya. Tomat macam apa ini? Teriaknya. Sambil terkaget-kaget, apakah ini sebuah item? Tanya Sejun pada dirinya sendiri. Tomat ini sangat kecil tapi bisa meningkatkan status. Panel berpindah saat seekor naga melihat bola kaca dan mengawasi Sejun dari kaca tersebut. Naga itu terlihat kesal, beralih lagi pada Sejun yang memuji para kelinci yang membantunya dalam melakukan pertanian. Jendela status terlihat lagi di depan Sejun dan tertulis misi, yaitu persembahkan buah yang mengandung energi bulan biru kepada manajer menara, hadiah, skill yang berhubungan dengan job, dan apabila menolak Sejun akan mati. Sejun terkejut melihat akibatnya. Kalau menolak, waduh, sadis banget ini. Sejun bertanya kalau ini mungkin hanya lelucon manajer tower. Apa yang akan dilakukan Sejun selanjutnya bisa kita saksikan di chapter selanjutnya.